Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sasha Cornelia Putri, NPM 115213220, kelas 1 PA 08, jurusan Psikologi, Fakultas Psikologi, Universitas Gunadarma. Di sini, saya akan menjelaskan tentang sejarah psikologi pendidikan, di mana ini adalah tugas pertama saya sebagai mahasiswa baru dengan dosen pengampu Ibu Bella Cynthia Puspitaningrum. Sebelum memaparkan apa itu sejarah psikologi pendidikan, ada baiknya kita mengetahui apa itu psikologi. Psikologi berasal dari kata psiko, jiwa, dan logos, pengetahuan. Jadi, psikologi adalah ilmu yang mempelajari tentang kejiwaan, tentang perilaku, fungsi mental, dan proses mental manusia melalui prosedur ilmiah. Psikologi pendidikan adalah salah satu cabang dari psikologi. Secara garis besar, psikologi pendidikan adalah sebuah disiplin ilmu yang meneliti dan menganalisa masalah psikologis dalam dunia pendidikan. Berikut tokoh psikologi pendidikan. Yang pertama ada William James tahun 1842 sampai 1910. Di tahun 1890, beliau menulis buku Principle of Psychology atau prinsip-prinsip psikologi. Dia meyakini bahwa untuk meneliti psikologi pendidikan harus datang melihat langsung dalam setting sekolah, bukan bekerja di lab saja. Dia berpandang untuk bisa mengembangkan pengetahuan dan pengalaman murid. Maka, guru harus mulai dengan materi yang setingkat lebih tinggi dari tingkat pemahaman anak saat diajar. Tokoh yang kedua adalah John Dewey, tahun 1859 sampai 1952. John Dewey menjelaskan pendidikan berarti perkembangan. Perkembangan yang dimaksud adalah sejak lahir hingga menuju kematian. Proses pendidikan juga bersifat kontinu, reorganisasi, rekonstruksi, dan pengubahan pengalaman hidup manusia. John Dewey juga memandang bahwa sekolah sebagai lingkungan masyarakat yang kecil, di mana hal itu menjadi cerminan pada sekolah tersebut, menjadi salah satu bentuk kehati-hatian dalam pengelolaan terhadap masyarakat. Tokoh yang ketiga ada Edward Lee Thorndike. Menurut Edward, belajar adalah proses interaksi antara stimulus dan respon. Stimulus yang dimaksud adalah apa yang merangsang terjadinya kegiatan belajar, seperti pikiran, perasaan, atau hal-hal lain yang dapat ditangkap melalui indera. Respon yang dimaksud adalah reaksi yang dimunculkan peserta didik ketika belajar yang dapat berupa pikiran, perasaan, dan gerakan atau tindakan perubahan tingkah laku dapat berwujud konkret, yaitu yang dapat diamati, sedangkan tidak konkret, yaitu yang tidak dapat diamati secara langsung. Fungsi psikologi pendidikan. Adanya peranan psikologis sangat penting untuk menentukan tindakan psikologis apa yang tepat dalam setiap interaksi antara faktor-faktor dalam pendidikan. Berikut di antaranya. 1. Psikologi pendidikan berguna untuk mengetahui proses perkembangan siswa. 2. Mengarahkan cara belajar siswa. 3. Menjadi penghubung antara proses mengajar dengan belajar. 4. Sebagai bahan untuk mengambil keputusan yang berkaitan dengan proses belajar mengajar. Dengan mempelajari sejarah psikologi pendidikan akan membuat para pendidik atau pengajar memperoleh manfaat sebagai berikut. 1. Memahami perbedaan peserta didik. 2. Menciptakan iklim yang kondusif. 3. Memilih strategi dan metode belajar. 4. Membimbing peserta didik. 5. Mengevaluasi hasil belajar. Aspek pendidikan yang memerlukan pendekatan psikologis menurut Muhyiddin Shah, diantara lain, seleksi penerimaan mahasiswa baru, perencanaan proses pendidikan, aspek penyusunan kurikulum, penelitian mengenai kependidikan,
proses pengerjaan administrasi kependidikan. Manfaat mempelajari psikologi pendidikan tidak hanya berdampak pada guru, namun peran keluarga dalam pendidikan anak, terutama orang tua, pengasuh, dan anggota keluarga lain juga perlu memahami mengenai penerapan psikologi dalam cara mendidik anak agar bisa memahami dengan benar apa yang dibutuhkan dan diperlukan oleh anak dalam proses pembelajarannya. Nah, itu tadi sekilas tentang sejarah psikologi pendidikan. Diharapkan para pengajar dan peserta didik memiliki pengetahuan mengenai sejarah psikologi dalam pendidikan agar mereka bisa mendidik para peserta didik dengan melalui proses belajar yang efektif serta efisien. Saya, Sasa Cordelia Putri, NPM 115211320. Mohon maaf bila ada salah pengucapan dan sumber yang kurang mumpuni. Pamit undur diri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.